Anak laki-laki itu tidak sengaja jatuh dari tebing. Dia memeluk erat-erat sebuah pohon kecil dengan kedua tangannya. Sedikit saja lengah bisa membuatnya jatuh. Saat itu, seorang guru yang lewat menyaksikan kejadian itu. Tanpa ragu, ia mengulurkan tangannya untuk mencoba menarik anak laki-laki itu ke atas. Namun karena jaraknya terlalu jauh, ia tidak berhasil meraihnya. Anak laki-laki itu ketakutan dan hampir menangis. Guru melihat itu, meninggalkan keselamatan dirinya sendiri. Langsung perlahan-lahan memanjat turun. Dia dengan hati-hati melangkahkan kakinya di tepi jurang. Dengan sekuat tenaga mendorong anak laki-laki itu ke atas. Anak laki-laki itu berhasil didorong ke tempat yang aman. Tetapi guru tersebut karena tanah di bawah kakinya tiba-tiba longgar. Akhirnya jatuh ke jurang. Warga desa segera mengangkat obor. Malam itu mereka mengangkat guru ke rumah sakit. Untungnya, langit menyayangi. Guru itu selamat dengan keajaiban. Hari-hari berikutnya, dengan usaha kerasnya sendiri, dia berhasil mengirimkan 8 anak dari desa keluar dari gunung terpencil, melangkah ke dunia yang lebih luas. Sejak saat itu ia bahkan mendapatkan reputasi sebagai guru nomor 1 di gedung ini. Waktu berlalu begitu cepat. Dalam sekejap, 18 tahun telah berlalu. Anak laki-laki kecil yang dulu hampir jatuh dari tebing, kini telah tumbuh menjadi pemimpin teknologi kedirgantaraan di gedung ini. Dan gadis kecil yang hampir merobohkan kelas dulu, sekarang telah menjadi seorang insinyur jembatan terkenal di dunia. Bahkan anak bodoh yang selalu menjadi yang terakhir dalam setiap ujian, kini telah menjadi presiden grup dengan kekayaan miliaran. Seiring perkembangan zaman, sekolah yang dulunya ada kini sudah kosong. Guru tersebut juga telah pergi bersama putrinya meninggalkan desa itu. Sejak saat itu, mereka menghilang tanpa jejak. Namun siapa sangka, guru tersebut karena kecelakaan jatuh dari tebing, menyebabkan bagian belakang kepalanya terluka parah. Dia mulai menderita demensia sejak masih muda. Namun meskipun begitu, di dalam ingatan sang guru yang kabur, dia masih bisa mengenali murid-muridnya dengan sekali pandang. Tapi saat dia meninggalkan desa itu, anak perempuannya masih dalam masa kanak-kanak yang naif. Jadi ketika melihat ayahnya seperti itu, dia hanya menganggapnya sebagai omong kosong dalam hidupnya. Dan mereka bertemu dengan seorang kakek. Sekarang, seiring dengan semakin memburuknya kesehatannya, keinginannya yang terbesar adalah dapat bertemu lagi dengan murid-muridnya yang pernah menghabiskan masa muda bersamanya. Tapi putrinya hanya menganggap ayahnya kambuh lagi. Berhayal ngawur. Hingga suatu hari, saat gadis itu mendorong ayahnya untuk jalan-jalan di taman, mereka berpapasan dengan seorang lansia. Dia langsung mengenali ayahnya yang sudah tua pada saat itu. Kemudian dengan antusias dia bertanya, "Guru Chu, ada apa denganmu?" "Guru Chu, Om, apakah kamu mengenal ayahku?" "Benarkah ayahku dulu seorang guru? Lebih dari 20 tahun yang lalu, ayahmu sudah mengajar di desa Panlong. Dia adalah guru terbaik di desa ini, Guru Chu." Gedung pertama 20 tahun. Ternyata orang tua ini adalah mantan ketua desa. Dia menceritakan kisah ayah gadis itu kepadanya. Barulah gadis itu menyadari betapa besar ayahnya. Dulu, dia membawa anak-anak desa satu persatu keluar dari gunung. Pemandangan itu membuat ketua desa saat ini terharu ketika mengingatnya. Para tokoh terkemuka dalam berbagai industri ternyata adalah murid-murid ayahnya. Dan mantan ketua desa itu bahkan memberitahu gadis itu. Meskipun para siswa ini telah mencapai kesuksesan, mereka tidak pernah melupakan kebaikan guru mereka. Selama bertahun-tahun, mereka terus mencari keberadaan sang guru. Namun karena perubahan di sekolah dan hilangnya informasi, mereka tidak pernah berhasil menemukan guru tersebut. Untungnya, sekarang, sekretaris desa tanpa sengaja bertemu kembali dengan Guru Chu. Sekretaris desa yang sudah lanjut usia segera mengusulkan untuk mengadakan reuni besar di desa Panlong, mengabulkan harapan lama Guru Chu dan para murid-muridnya. Usulan ini membuat sang ayah tersenyum setelah lama tidak tersenyum. Putrinya melihat tatapan penuh harapan dari sang ayah. Ia juga sangat memahami perasaan sang ayah, yang juga ingin bertemu kembali dengan 8 anak tersebut. Begitu putrinya kembali ke rumah, ia langsung mengunggah prestasi cemerlang sang ayah ke internet. Harapannya adalah untuk memanfaatkan kekuatan internet, dapat membuat 8 siswa yang tersebar di berbagai tempat melihat informasi, dan segera menghubungi mereka, untuk kembali bersama ke kampung halaman, untuk menghadiri pertemuan guru dan siswa yang sangat berarti ini. Sementara itu, sekretaris desa juga dengan penuh semangat menelepon siswa yang kini menjadi CEO. Namun sayangnya, panggilan itu disangka sebagai telepon penipuan dan ditutup oleh sekretarisnya. Sementara itu, jalan putri di dunia maya juga tidak mudah.
Karena judul postingannya yang menyebut ayahnya sebagai guru terbaik di Asia. Menarik banyak pertanyaan dan serangan di internet. Banyak netizen menuduh dia hanya mencari perhatian dan popularitas. Namun, gadis itu tidak mundur. Karena awalnya dia sendiri pun tidak percaya. Sementara itu, seorang murid sang kakek-kakek sedang memimpin tim konstruksi untuk melakukan survei lapangan. Karena terhambat masalah teknis, mereka terjebak dalam situasi yang sulit untuk diatasi, yang menyebabkan proyek ini tidak dapat dilanjutkan. Namun, di saat yang paling sulit ini, dia terus teringat pada nasihat guru yang pernah diberikan. Guru saya pernah berkata kepada saya, apakah sulit untuk meluncurkan satelit? Namun, generasi tua kita menggunakan perhitungan untuk menghitung jalur orbit satelit. Setelah berhasil meluncurkan satelit pertama, semua pertempuran negara ini juga tidak dapat diselesaikan di dunia ini. Caranya ada di sana. Hanya saja kita belum melihatnya. Lalu bagaimana caranya agar bisa melihatnya? Mungkin caranya ada di belakang kita. Hanya saja kita tidak menoleh ke belakang. Mungkin ada di bawah kaki kita. Hanya saja kita tidak menyadarinya. Sering mendengar orang menyebutkan orang seperti ini, sangat nyata di Oxford. Dia itu hanya seorang guru kecil di sebuah desa kecil. Guru desa. Cuge, dulu aku adalah rumputan yang hampir mati. Ia datang seperti hujan. Jadi saya segera menjadi pohon yang sangat besar. Saya ingin menemukannya. Dia mengira itu hanya urusan pernikahan. Bukankah dia itu orang yang selalu dicari oleh kakek Xia selama lebih dari 20 tahun? Setiap tahun, kakek Xia akan kembali. Orang luar mengira dia itu seorang pengkhianat. Hanya saya yang tahu. Dia selalu duduk di sekolah yang dulu, menunggu orang yang mengenakan kemeja putih itu kembali. Kak Ju, lepaskan aku. Bukankah itu senior terkenal di sekolah kita? Chu Sixi sedang naik daun. Dengar-dengar ayahnya adalah guru terbaik di Daxia. Dia memilih pahlawan wanita yang melindungi Peng Yihai. Orang berikutnya adalah Dr. Yu Qiming. Haha, kalau memang punya ayah sehebat itu, maka seluruh dunia akan kacau balau. Tentu saja. Lihat, sekarang di internet semua orang bilang ayahnya pikun. Ayahnya pikun, haha. Kau orang bodoh tua. Kau orang bodoh muda. Sudahlah. Kakak senior. Boleh kita bertemu? Grup Wang sudah mengirimkan surat pengacara ke periode tabungan. Siapa suruh dia tiba-tiba ikut terkenal karena popularitas Tuan Wang Dinghai? Pantas saja. Hahaha. Harus ditangani dengan serius. Serangan padamu adalah pelatih malaikat dari Universitas Emas. Dia hanya ingin membantu ayahnya. Pengumuman pemecatan akan dikeluarkan dari oposisi. Saya tidak akan mengatakan apapun. Saya akan sedikit membahasnya. Membahas apa? Membahas topik pemecatan dan masalah status pelajarnya. Juga membahas apakah kamu masih cocok menjadi wakil kepala sekolah di Jinghai. Kakak senior, ini. Ada apa sebenarnya ini? Yang kukatakan semuanya benar. Sekolah sedang mengadakan rapat untuk membahas masalah ini. Itu diberikan oleh senior. Universitas bergengsi ini ternoda. Mereka akan memecat seniormu. Dipecat. Aku tetap akan melakukannya. Ayahku tidak pernah menanyakan tentang pelajaranku. Hanya menjemputku sepulang sekolah setiap harinya. Kemudian aku masuk Universitas Jinghai. Dan melanjutkan studi S2. Bahkan selalu mendapatkan beasiswa. Untuk semua itu, aku selalu merasa itu wajar. Tapi sekarang aku baru tersadar. Ternyata ayahku tanpa kusadari sudah mengajariku begitu banyak. Ayah, kasihan sekali dia. Sayang, nanti kamu harus rajin belajar. Supaya kelak kamu bisa membantu lebih banyak orang seperti dia. Dulu di mataku, dia hanyalah seorang ayah yang hebat. Tapi sekarang saya baru menyadari. Dia adalah seorang guru yang bijaksana, yang mengajari dengan cara yang halus tanpa suara. Apa yang saya katakan itu benar. Saya mengerti. Kakak, ayah saya adalah kepala stasiun TV Qinghai. Saya akan membantu kamu. Saya sudah menemukan Guru Chu. Guru Chu sudah ditemukan.
Sudah lebih dari 20 tahun sejak dia hilang, ya? Dia menderita demensia usia lanjut dan penyakit lainnya, sepertinya waktunya tidak lama lagi. Saya adalah sekretaris cabang dari Desa Panlong. Di bawah pengawasan saya, Guru Chu telah mendidik generasi talenta yang luar biasa. Saya mengorganisir sebuah pertemuan di Desa Panlong. Saya kembali, dan anak-anak nakal waktu itu kini menunjukkan hasil jerih payah mereka di hadapan Guru Chu. Senang sekali, konferensinya kita pasti harus hadiri. Kami tidak pernah melupakan. Guru Chu adalah pahlawan besar bagi putraku. Jangan berpura-pura. Jika kalian benar-benar menganggap Guru Chu sebagai pahlawan, lalu mengapa putra kalian menggugatnya? Chu Sixi bahkan meminta Universitas Binhai untuk memecatnya. Apa? Kalau bukan karena Guru Chu dulu, bagaimana mungkin putra kalian bisa keluar dari gunung? Desa Panlong tidak ada orang seburuk kalian. Bukan. Akan kubunuh kamu, serigala mata putih. Ayah, jangan pukul aku. Ayah, serigala mata putih. Ayah, ada apa denganmu? Wang Dinghai, kamu benar-benar membuat orang kecewa. Apa yang terjadi sebenarnya? Kamu berasal dari sebuah lembah kecil di Desa Panlong. Dan ada seorang guru bernama Chuge. Apakah kamu merasa malu dengan latar belakangmu yang tidak diketahui orang lain? Apa yang kamu katakan? Apa yang sedang aku katakan? Membawa putri Guru Chu ke pengadilan? Kenapa kamu tidak mengakui Guru Chu MU? Mengapa kau begitu tidak tahu berterima kasih? Ah, Guru Chu sudah ditemukan. Kau malah menuntutnya. Masih berani bertanya padaku? Ada apa? Ada seorang gadis di internet. Mengatakan itu adalah murid ayahnya. Besok akan diadakan reuni. Kupikir Tuan Wang berasal dari keluarga terpandang, ternyata dia brengsek. Hampir saja aku, Wang Dinghai, menjadi orang yang sangat kejam. Dulu kalau bukan karena Guru Chu, aku bahkan tidak mampu bersekolah. Dia juga. Kau mengkhianatiku. Pergi. Astaga, aku tidak tahu. Langsung sedih. Kembalikan. Apa yang saya katakan? Diam. Mimpimu adalah menjadi seorang pengusaha suatu hari nanti. Apa yang kamu katakan, aku hanya akan menjadi perusahaan besar. Bertahanlah. Kalian para siswa mencuri apel yang kami tanam. Maaf, maaf. Aku ganti, aku ganti. Bagaimana caramu mengajar sih? Bagaimana bisa kamu meluluskan sekumpulan pencuri? Muridku bukan pencuri. Aku ganti 500 kepadamu. Gaji Bu Guru Chu sebulan cuma 400, kau. Bu Guru Chu. Semua ini untukmu. Siapa yang melakukannya? Ayah, ayo pergi. Kita pergi lihat tempatmu bekerja dulu. Ayah. Itu tempat yang dulu kamu bekerja, ya? Sudah jam 12, Klub Chun Feng. Aku. Maaf. Murid-murid yang kamu sebutkan itu. Mungkin. Sudah lama tidak mengingatnya. Putri Ou segera datang. Lebih dari 20 tahun yang lalu saya keluar dari sini. Dulu sini semuanya rumah dari tanah. Belum ada jalan beton. Saat berumur 16 tahun. Guru Chu berkata padaku, suatu hari nanti kamu akan terbang seperti burung kecil yang keluar dari gunung besar ini. Guru, saya benar-benar telah terbang keluar dari gunung besar. Saya tidak hanya terbang keluar dari gunung besar. Saya bahkan terbang keluar dari bumi. Apa yang kalian teriak itu? Seharusnya teriak, jika keberuntungan datang. Semangat, saudara. Hahaha.
Guru Fu. Saya sudah kembali. Guru Fu sudah kembali. Dokter Yang, saya sudah kembali. Saya benar-benar diterima di universitas. Saya, Wang Lihai, benar-benar berhasil. Setelah lulus kuliah, aku datang menemuimu. Aku akan berdiri di hadapanmu lagi dengan bangga. Seperti pemuda 20 tahun lalu, aku telah berkembang. Dan memamerkan semua pencapaianku kepadamu. Oh ye. Aku sangat ingin mendengarmu memujiku sekali lagi. Jangan. Turun dari mobil. Saya akan mulai siaran langsung segera. Cepat, pasang mesin. Bagaimana ini bisa dipukul? Menemukan orang yang bekerja di radio seperti ini. Guru, apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu sedang tidur? Itu adalah situs lama kita di tengah musim dingin yang lalu. Sekarang, benar-benar harus pergi ke kota baru. Stasiun televisi sudah datang. Kenapa duduk seperti ini? Ini tidak baik untuk perusahaan kita. Lau Chao, kamu sebaiknya segera bangun. Aku hanya mendorongmu sedikit. Jangan berpura-pura mati di sini. Ayo turun dan lihat. Kami bukan penipu. Nama saya Liu Gensheng. Dulu saya adalah kepala desa lama di desa Panlong. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa cek saya. Orang-orang ini semua adalah penduduk lama desa Panlong. Kenapa orang-orang dari desa Luofeng bisa pindah ke desa Panlong? Dulu setelah kami pindah pergi. Saya yang menandatangani persetujuan kalian untuk pindah ke sini dan membangun desa baru. Kau bilang iya ya sudah ya. Kau tahu dia siapa? Dia adalah guru desa di desa Panlong dulu. Kalian hanya tahu Wang Dinghai berasal dari sini. Tapi tahukah kalian bahwa Lin Qi juga berasal dari sini? Lalu, tahukah kalian bahwa Yoqiang juga berasal dari sini? Guru Chu adalah guru mereka. Kau ini anak muda, kau tidak tahu. Kau bisa telepon tanya ayahmu. Tanya orang tua di desa ini. Lihat apakah mereka tahu kalau 20 tahun yang lalu masih bisa masuk universitas. 30 detik. Saya ingin melihat salju. Saya juga ingin. Apakah itu yang membuat 8 orang menjadi mahasiswa? Universitasmu. Kau tahu, kau ini kepala desa. Nama bukunya aku tidak tahu. Tapi aku pernah mendengar tentang Lubang Besar Shu. Waktu aku masih kecil, ayahku sering bercerita padaku bahwa Lubang Besar Shu itu adalah bagi orang-orang Longsendaan. Kakekku dulu saat Imlek membakar kertas selalu menyebutkannya. Kakek bilang itu adalah Bodhisattva Manjusri dari desa Longsen kita. Apa? Tentang Manjusri Bodhisattva. Guashu. Manjusri Bodhisattva. Kepala desa, coba pikirkan lagi. Apakah di sekolah dasar baru yang dibangun di desa kita ada gambar seseorang? Teman. Orang ini siapa? Siapa itu? Kenapa saya tidak mengenalnya? Pak Kepala Desa, kepala sekolah kami bilang dia dari Universitas Chu. Universitas Chu? Dia sudah melakukan apa saja? Saya juga tidak tahu. Kepala sekolah kami bilang dia memiliki kemampuan luar biasa. Ingin pergi ke sekolah untuk melihat. Berita yang saya dengar dari internet. Guru Ju, saya tahu Anda akan kembali hari ini untuk melihat. Teman-teman sekelas juga akan kembali hari ini. Telah tinggal di sini selama 10 tahun. Selalu menunggu hari di mana Anda kembali untuk melihat-lihat. Saya sudah tidak sabar ingin bertemu Anda. Ingin mengucapkan, saya adalah yang paling tidak menonjol di antara murid-murid Anda.
Wu Qiang dalam hidupnya berhasil melakukan satu hal. Meneruskan api semangat. Pembelajaran malam ini, kita akan mengikuti pelajaran khusus tentang mimpi. Mimpi. Apa itu mimpi? Kamu tidak tahu itu? Itu ya, hal-hal yang kita pikirkan dalam mimpi. Hahaha. Mimpi. Itulah hal yang paling ingin kau lakukan seumur hidupmu. Setiap orang seharusnya punya mimpi. Ayahmu bertani seumur hidupnya. Mimpinya adalah memiliki seekor sapi. Karena bisa membantunya menghemat tenaga. Hahaha, mimpi ayahmu adalah memelihara seekor sapi. Haha, mimpi. Lalu, apakah kamu punya mimpi? Mengapa guru itu adalah universitas? Sebelum kamu datang, sebenarnya kami berharap ada sebuah sekolah di desa Panlong. Kami berharap ada seorang guru di desa Panlong. Tapi kecuali kamu yang pikirannya tidak normal. Haha. Siapa yang akan datang ke desa Panlong kami? Kamu datang. Sebenarnya kami sangat menyukaimu. Kami tidak akan peduli padamu. Sebenarnya takut. Akhirnya bisa menyukaimu. Tapi baru sebentar, kamu sudah pergi lagi. Makeup adalah warna perlindungan kalian. Aku ingin belajar dengan baik darimu. Kamu berbohong bilang kita semua bisa masuk universitas. Sebenarnya aku tidak percaya. Tapi aku ingin belajar darimu. Segala keterampilan. Kamu menjadi guru. Di desa Panlong pasti akan ada anak yang lahir. Dan selalu ada anak yang tumbuh besar seperti kita. Kamu pasti akan membutuhkan seorang guru. Sebuah sekolah. Nanti kalau guru Chu sudah pergi, saya juga akan sudah mempelajari semua keterampilanmu. Seperti ini, aku bisa tetap tinggal. Di sini untuk anak-anakku kelak. Kau membutuhkan aku. Sama seperti kami membutuhkanmu sekarang. Apa ini? Kayu bakar, lalu apa ini? Aku. Jadi sekarang, apa ini? Menambah kayu bakar baru. Sekarang guru akan menguji kalian. Ada sebuah peribahasa yang mengatakan, api dan api diteruskan. Ini adalah impianmu. Yang biasa hanya ingin menjadi seorang guru. Namun kebesaran yang tersembunyi adalah api dan api diteruskan. Hari ketika aku diterima di Universitas Pendidikan. Aku belajar dengan giat. Aku ingin sekali cepat lulus. Lalu mengepakkan sayap dan kembali ke desa. Kembali ke sisimu. Jika kau masih ada, aku ingin berdiri sejajar denganmu. Kau menjadi guru bahasa. Aku menjadi guru matematika. Kau sudah tua, aku masih muda. Kami mewarisi tradisi ini. Tetapi aku malah diterima di program Pascasarjana. 3 tahun Pascasarjana. Aku ingin sekali segera lulus dan kembali ke desa. Tetapi aku malah melanjutkan studi doktoral karena sebuah makalah. Saat aku kembali ke desa Panlong tahun itu, sekolahnya sudah tidak ada. Aku tidak melihatnya, aku menangis seharian. Karena mimpiku hilang. Aku janji akan memberimu kebahagiaan. Mulai hari ini, aku akan tetap di semua perusahaan yang telah dia bantu selama bertahun-tahun. Mendirikan pelatihan baru. Kamu adalah 24 tahun. Guru Ju, aku merindukanmu. Tahun 1999, Anda menyalakan api di sini. Sejak saat itu, aku bertekad untuk menjadi titik emas di dalam api itu. Guru Ju, aku merindukanmu. Setiap 14 tahun berlalu, aku kembali ke sekolah tempat pelatihan militer. Menjabat sebagai kepala pelatih militer senior. Rasa rindu kampung halaman pun tak sebanding. Sama seperti Bapak membina kami akan membina generasi penerus di sini. Generasi selanjutnya. Tuan Liu Xiang.
Memang benar-benar Universitas Manjusri yang legendaris. Mereka masuk. Kita juga masuk. Ayo, kita pergi juga. Lambat. Gedung orang terkaya. Raja terkaya Wang, hebat. Ketua Dewan Direksi Grup Wang. Dia yang memulai dari nol. Dalam 20 tahun menjadi legenda orang terkaya. Liburan-liburan. Kau pergi lagi. Wang Dinghai muncul. Aman. Semua orang berdiskusi tentang grup. Saat ini, grup jembatan juga muncul. Apakah saya benar-benar seorang pahlawan? Tunggu sebentar. Iya. Telah mengembara selama lebih dari 20 tahun. Tempat ini tetap rumah. Segera bertemu dengan Guru Chu. Kenapa orang-orang sekarang begitu tegang? Profesor Yo akan segera tiba. Cepat, cermin. Bu Guru, saya sudah kembali. Pak Karlin, Anda mengatakan bahwa mimpi Liu Qiang adalah untuk meneruskan warisan? Lalu, apa mimpi Anda? Mimpi saya. Lalu, apa mimpi Anda? Mimpiku. Linji, kamu punya mimpi? Aku tidak semembosankan itu. Membosankan? Tidak membosankan? Aku tidak ingin membicarakan mimpi. Orang-orang yang menyedihkan ini. Kamulah yang seharusnya punya mimpi. Meskipun sekarang aku tidak tahu mimpimu. Tapi aku tahu mimpi ayahmu. Ayahmu terkena leukemia. Setiap hari terbaring di ranjang sakit. Mimpinya adalah mati lebih cepat supaya tidak merasa lelah. Kamu ngomong apa sih? Kamu masih di SMP. Kamu bisa tanya langsung ke ayahmu. Mimpinya adalah ingin mati lebih cepat. Ya, saya orang yang baik di universitas. Dia mengajarkan kami untuk mengatakan, selama kita belajar dengan baik, mungkin suatu hari kita bisa keluar dari pegunungan dan masuk universitas. Apakah kamu ingin masuk universitas? Ingin. Aku bilang universitas. Universitas adalah tempat yang bisa mengubah nasib. Aku berbaring di sini setiap hari tanpa menghasilkan uang. Ini tabungan keluarga, kau ambil saja. Jika aku hidup lebih lama 1 hari lagi, kau akan menjadi beban selama 1 hari lagi. Sebelum aku meninggal, aku ingin melihatmu menemukan jalan keluar. Ayahku meninggal. Apa yang kau omongkan? Kau bicara omong kosong di sini. Kau benar-benar bisa lulus ujian masuk universitas? Kamu bohong, aku benci padamu. Sudaksu, kamu bohong, aku benci padamu. Kematian adalah impian ayahmu. Ayahmu? Apakah kamu punya impian? Apakah aku punya impian? Itu urusanmu apa? Apakah ayahku punya impian? Itu urusanmu apa? Jangan sok tahu, banyak campur urusan orang. Saya gurumu. Ini urusan keluarga saya. Tidak perlu kau urusi. Saya gurumu. Kalau begitu akan kukatakan padamu. Aku tidak punya cita-cita. Aku hanya ingin ayahku sembuh. Nanti kau lihat aku menikah dan punya anak, katakan, Ibu, saya sudah menikah. Aku tidak perlu khawatir lagi.
Jadi, apa gunanya semua mimpimu? Bisakah itu membuat ayahku hidup? Bisakah itu membuat ayahku melihat? Semua orang di desa tahu kau suka berbohong. Apakah kau berbohong? Aku orang desa. Tapi aku bukan orang buta huruf. Ayahku tidak akan sembuh. Para ahli medis di seluruh dunia berusaha keras meneliti setiap hari. Kau gila. Apakah ayahku bisa menunggu sampai hari itu tiba? Siapa yang tahu tentang obat-obatan itu? Lalu, apakah kau pernah memikirkan SPBU? Apakah kau ingin berkontribusi pada perkembangan perawatan medis saat ini? Aku. Pengecut. Kau memikul semua ini. Terlihat kuat. Sebenarnya kau hanyalah seorang pengecut. Kau takut orang lain membuka luka hatimu. Kau menghindari orang lain yang menyebut ayahmu. Kau hanyalah seorang pengecut yang terlihat menyedihkan, aku tidak. Hari ini aku akan mengungkap hal tentang ayahmu secara gamblang. Itulah yang membuka lukamu. Saya juga sedang memberitahumu bahwa kamu hanya seorang anak dari desa. Ah. Terjadi sesuatu. Anak desa mengatakan padaku. Apa yang menjadi sandaranmu? Jika orang lain tidak mengatakan, apakah ayahmu tidak akan mati? Di dunia ini, meskipun benar ada cara yang tak terhitung banyaknya. Kamu, orang gunung, sama sekali tidak menghargai ayah. Saya hanya menyarankan kamu bermain. Saya tidak punya efek samping. Ayahmu dulu mengikat koin anjing di tempat tidur. Tikus hanya mau melakukan. Kamu pakai hel. Aku masih. Saya ingin menyelamatkan ayah saya. Saya tidak tahu. Sebenarnya, kamu sudah mulai mengajar. Sistem ini memang berharap kamu bisa belajar dengan serius. Akhir-akhir ini, saya sering melihat beberapa ilmu kedokteran. Apakah kamu sedang belajar kedokteran secara otodidak? Tidak bisa beli obat. Saya akan belajar sendiri. Saya akan ambil obat sendiri dan minum. Mulai hari ini, saya akan belajar secara profesional dan sistematis. Saya tidak pernah belajar kedokteran. Tapi saya bisa meminta teman-teman saya untuk masuk dan mempelajari buku medis yang lebih profesional. Mulai hari ini, saya akan menciptakan hal terbaik di dunia ini bersama Anda. Ya. Saya menunggumu sampai kamu datang. Kamu mewujudkan mimpimu. Yaitu, kamu sudah menunggunya. Dan aku pun di sini, pada saat ini. Berapa banyak orang di dunia ini yang seperti kamu? Yang juga berharap keluarganya akan sembuh. Jika kamu merasa ini adalah pertama kalinya yang bersinar, jadi, kamu akan menjadi. Jika kamu tidak menunggu sampai waktu itu, kamu akan menjadi tempat tidur bagi banyak orang di dunia ini. Tuan Lin itu seperti apa sih orangnya? Dia memakai kacamata, memakai kemeja putih. Kelihatan agak bingung. Semua orang memanggilnya Chu University. Mereka menertawakannya, tapi dia hanya pura-pura tidak mengerti. Tersenyum bodoh. Dia sebenarnya orang seperti apa? Dia seorang raja, tapi masih ingin belajar. Mengajarinya ekonomi. Dia bahkan bersepeda semalaman untuk pergi ke kota membeli buku itu. Hasilnya, dia terjatuh dan terluka parah. Iya, itu benar, kami yang salah. Tutup dulu kami di belakangmu. Pemimpin bajingan malah mengeluarkan ikat pinggang. Tangan kiri kanannya kok malah ada bajingan lainnya. Dia bilang buku-buku besar kedokteran barat ditulis dalam bahasa Latin. Dia bilang, apakah kamu bisa bahasa Latin? Dia ngotot bilang bisa. Kamu yakin bisa? Itu mudah sekali. Bulan depan saya akan mengajarkanmu. Ternyata sebulan kemudian dia benar-benar mengajarkan saya. Dia adalah orang yang mengajarkan saya bahasa asing pertama kali, bahasa Latin. Dia benar-benar memiliki keahlian luar biasa. Dia juga bisa bahasa Latin. Dia cuma omong kosong.
Sejak saya mengajukan pertanyaan ini, dia diam-diam membeli buku-buku bahasa Latin. Mulai belajar Latin dengan keras. Untuk mengajarkan saya bahasa Latin. Ternyata dia diam-diam belajar dan saya ketahuan. Aduh, susah sekali. Dia adalah. Selama saya mengatakan ingin belajar. Meskipun dia tidak tahu. Dia tetap akan berusaha keras untuk mengajarkan saya. Dia adalah orang yang paling saya hormati dalam hidup saya. Dia adalah orang yang paling kita kagumi. Dia adalah pria hebat seperti ayahnya. Anda harus kalah, Anda harus menanggungnya. Teman-teman penonton, mungkin memang ada guru seperti itu di dunia ini. Tuan Wang Dinghai, orang terkaya di gedung itu. Pahlawan bangunan Siakren juga masuk ke sekolah ini. Kedua orang yang disebutkan dalam rumor itu benar-benar muncul. Teman-teman, saat ini aku tidak bisa menggambarkan perasaan hatiku saat ini. Apa yang dikatakan anakku itu semua benar. Apa yang dikatakan seniorku itu semua benar. Kirimlah jurnalis televisi ke desa Panlong sekarang juga. Bagaimana mungkin ada begitu banyak kejadian aneh di dunia ini? Dia hanya seorang guru desa saja. Apa yang membuat mereka bisa melahirkan begitu banyak orang hebat seperti Zhen Wushuojin? Chu Sixi pernah mengatakan di internet bahwa ayahnya telah melahirkan pahlawan wanita yang luar biasa. Sekarang, dua yang pertama sudah muncul. Akankah ilmuwan biologi pemenang hadiah Nobel pertama dalam sejarah muncul? Akankah profesor termuda dalam sejarah penerbangan, Yao Qiang, muncul? Mari kita lihat. Popularitas acara TV di dekat laut meledak. Katakan pada mereka bahwa orang seperti itu memang tidak mungkin ada di dunia ini. Setiap kepala keluarga dapat memberinya petunjuk yang sesuai. Astaga. Aku benar-benar melihatnya. Bahkan membesarkan talenta sepanjang hidup untuk Xia. Mungkin ini kebetulan. Aku tidak percaya itu. Bagaimana mungkin di dunia ini ada orang yang bisa melintasi setiap wilayah keluarga? Jika dia benar-benar belum mendengarnya, kami tidak mungkin mencapainya. Hingga saat ini, siaran langsung Hongmeng tahun 24. Hanya dalam setengah jam. Tingkat pemirsa kami mencapai 50%. 50 ini. Pemimpin saluran mencapai 60%. Saat ini, 60% penghuni gedung ini sedang menonton. 70% kepala stasiun TV Jinghai. Jumlah penonton siaran langsung secara online telah mencapai 40 juta. Sukses! Stasiun TV Jinghai kita sukses! Kau adalah kepala stasiun TV, kau berasal dari kalangan media. Bagaimana kau bisa mengambil keputusan berdasarkan intuisi saja? Lihatlah ke atas. 4 kata itu tergantung di atas kepalamu. Menghilangkan yang palsu, mempertahankan yang asli. Anakku, Qin Haifeng. Keluarganya lebih unggul dari saya. Apa yang harus dilakukan oleh kepala stasiun sekarang? Rating penonton Jinghai TV kami tidak pernah mencapai tingkat setinggi ini. Telepon kepala stasiun, telepon Tuan Chen. Tuan Chen menelepon langsung untuk menanyakan hal ini. Tuan Chen, pertemuan kembali setelah 24 tahun. Bagus, semua orang di internet mengatakan itu palsu. Tapi stasiun televisi kalian tetap mengirim tim untuk siaran langsung tentang hal yang palsu itu. Mempromosikan seorang guru hebat yang tersembunyi dalam sejarah. Satu kata untuk kalian para pekerja media. Kalian berhasil melakukannya. Kepalsuan dan ketulusan. Memisahkan yang palsu dan yang asli. Membuang yang palsu, menyimpan yang asli. Mulai sekarang, kalian harus memastikan program ini berjalan lancar. Gali lebih dalam semua detail yang terjadi di desa pegunungan itu 24 tahun yang lalu. Selidiki semua cerita dari Guru Chu. Penonton ingin tahu. Masyarakat ingin tahu. Kami juga ingin tahu. Iya. Kembali mengirim 2 tim wawancara. Masuk ke desa Panlong. Mewawancarai semua pendeta gunung di desa Panlong yang tahu kisah Guru Chu pada waktu itu. Cerita yang perlu disebarkan ke seluruh dunia untuk dipuji. Perlu agar semua orang di dunia ini tahu. Orang sehebat ini seharusnya tidak terkubur dalam sejarah selama 24 tahun. Dia seharusnya tidak terkubur dalam abu. Mulai hari ini, tugas kita hanya satu, yaitu agar semua orang mengenalnya. Kehebatannya yang tersembunyi. Stasiun TV Tenggara segera berangkat ke desa Panlong. Insan media harus memberitakan kehebatannya yang tersembunyi.
Lebih dari 20 stasiun televisi dan media bergegas menuju desa Panlong. Kita harus cepat. Stasiun televisi Kyoto segera menuju gunung itu. Menggali kisah masa lalu secara mendalam. Cepat! Orang media harus membongkar rahasia yang agung ini. Stasiun televisi Kyoto segera menuju desa pegunungan itu. Menggali kisah masa lalu secara mendalam. Sekarang juga, lebih dari 80 stasiun televisi dan media bergegas menuju desa Panlong. Kita harus cepat. Stasiun televisi Southwest harus mempersiapkan diri untuk jangka panjang. Bertugas di desa pegunungan. Setidaknya karena stasiun televisi utara tidak jauh dari kota Jiang. Kita harus mendapatkan informasi langsung. Kita harus menggali semua kejadian yang terjadi di desa pegunungan itu sejak 1998 hingga sekarang. Segera menuju ke desa Panlong. Mulai hari ini, Guru Chu akan mengguncang dunia pendidikan global 100. Dia akan dikenang selamanya. Dikenang selamanya. Ini tidak mungkin. Palsu, pasti palsu. Sudah palsu sampai sekarang. Kalian masih merasa ini palsu. PS, menelepon polisi membuat kita percaya ini benar. Apakah begitu sulit mengakui keunggulan orang lain? Kamu tidak punya kemampuan. Kamu belum pernah mendengar. Kamu belum pernah melihat. Apa di dunia ini tidak ada guru legendaris yang luar biasa seperti itu? Di dunia ini memang ada orang seperti itu. Setelah bertahun-tahun berkecimpung di dunia pendidikan, apa kita bisa bertindak semena-mena? Kami hanya berusaha menjadi anak yang berbakti. Saya belum pernah mendengarnya. Kalian selalu mengira semua orang seperti kalian. Semua orang seperti kalian. Melakukan hal-hal sepele, lalu menyebarkan pujian kemana-mana. Ada banyak orang di dunia ini yang melakukan hal-hal luar biasa. Tetapi kalian tidak pernah mendengarnya. Tidak mungkin. Ada orang-orang di dunia ini yang menjadi hebat karena takdirnya. Aku pergi, kalian akan memecatku? Kakak tingkat, aku tidak akan melakukannya lagi. Itulah yang benar. Qin masih hanya mengerti tentang pemadam kebakaran. Aku juga akan keluar. Mulai hari ini, aku, Qin Haifeng, mengundurkan diri dari Universitas Jinghai. Tempat ini sama sekali tidak pantas menjadi alma mater kakak tingkatku yang luar biasa. Tempat ini tidak memberinya kehormatan. Hanya kehinaan. Qin Haifeng juga memberiku kehinaan. Aku tidak sudi berpamitan dengan emosi di sini dan pergi. Siuge, Siuge. Xiaoli. Stasiun televisi Jinghai telah menayangkan program pertemuan kembali selama 24 tahun. Siaran langsung ini. Dalam siaran langsung, ketua bersama ayahnya pergi ke desa Panlong. Apa yang terjadi? Baru saja. Tuan Wang Dinghai, orang terkaya di Daxia, tiba di desa Panlong. Ah. Insinyur wanita pertama di Daxia, Xia Gren, bersama lebih dari 10 insinyur dari grup jembatan Daxia tiba di desa Panlong. Benarkah? Pemenang hadiah Nobel di bidang biologi, Tuan Lin Chi, tiba di desa Panlong. Profesor Yao Qiang, ahli roket, tiba di desa Panlong. Sebenarnya, hanya ada satu orang seperti ini. Wulau Baochao memiliki seorang guru bernama Chude. Dia melatih sekelompok guru di bidang budaya, biologi, dan bisnis. Dia bilang Su Dingfeng juga adalah muridnya. Saya ingat Su Dingfeng, bukankah Anda yang melatihnya? Itu bukan informasi yang beredar di internet. Begini ceritanya. Tahun 1998. Saya yang menugaskan dia ke desa Panlong di Jinghai untuk memberikan bantuan. Juga, kamu adalah talenta tinggi dari ibu kota provinsi. Apakah kamu pernah mempertimbangkan untuk membantu pendidikan di pedesaan? Anak muda. Latihan beberapa bulan. Di desa Panlong, kota Jinghai. Akan sangat sulit, katanya masih belum ada listrik. Aduh, kalau takut susah, itu bukan anak muda. Kamu adalah talenta tingkat tinggi. Saya sungguh tidak rela membiarkanmu berjalan kaki. Tapi kamu terlalu muda. Saya ingin kamu pergi ke desa untuk berlatih. Di masa depan, kamu akan berguna lebih besar. Aduh, saya sih tidak mau memikirkan hal yang terlalu jauh. Kamu ya. Kakak Su di mana?
Aku menyuruhnya pergi untuk mendukung selama beberapa bulan. Ini sudah 1 tahun. Dia melakukan apa sih? Dia belum juga pulang. Kakak Hu mengirim surat mengatakan. Dia bilang dia ingin tinggal di desa selama 3 hari. Ingin membesarkan semua anak itu. Bohong, dia sedang menghindar. Menghindar? Aku akan memberinya tambahan. 3 tahun masih belum kembali. Masih belum kembali. Anak ini tidak ingin bergaul lagi, kan? Dia bilang mau kirim untuk ikut ujian masuk universitas. Dia tidak bisa pergi. Dia akan tinggal di desa Panlong. Untuk menikah. Tidak peduli dia. Mulai sekarang, saya anggap dia tidak ada. Saya mengirim surat. Berharap dapat disetujui untuk 10 komputer. Dia bilang kondisi di desa tidak baik. Berharap anak-anak bisa segera menyelesaikan sekolah. Dulu saya berpikir bahwa hal paling salah yang saya lakukan adalah mengirim Kak Chu ke desa di gunung untuk mengajar. Yang mengakibatkan Daxia kehilangan seorang talenta tinggi yang sebenarnya. Sekarang saya baru tahu. Ternyata itu adalah hal paling berani yang saya lakukan. 24 tahun yang lalu dia pergi ke desa di gunung. 24 tahun kemudian, dia mengadopsi sekelompok talenta tinggi untuk Daxia. Sekarang dia menderita demensia. Dan duduk di kursi roda. Dan saya sudah pensiun. Ah. Waktu berlalu begitu cepat. Bertahun-tahun sudah. Saya juga harus menjenguknya. Hari ini kau bertemu dengan murid-muridmu. Mereka sangat berprestasi di bidangnya masing-masing. Saya bangga padamu. Jangan khawatir, tidak akan ada teman di jalan depan. Di dunia ini, siapa yang tidak mengenalmu? Jangan khawatir, tidak akan ada teman di jalan depan. Di dunia ini, siapa yang tidak mengenalmu? Pak Ju, saya ingat saat itu Bapak pergi ke kota sebanyak 8 kali untuk menulis surat ke provinsi sebanyak 10 kali. Hanya untuk mengajukan permohonan 1 unit komputer untuk kami. 1 komputer. Perhitungan. Guru Kuo. Lalu, apa sebenarnya komputer itu di masa depan? Komputer akan menggantikan manusia dalam banyak hal. Seperti menggambar. Perhitungan prediksi. Apa yang bisa dilakukan manusia, komputer juga bisa. Apa yang tidak bisa dilakukan manusia, komputer malah bisa. Mungkin akan sangat berhubungan dengan kehidupan kita, haha. Lagi pula, Universitas Sejarah. Kau sekolah lagi. Hei, kalian jangan tidak percaya. Beberapa tahun lalu Amerika Serikat sudah muncul sebuah grup teater yang bernama Universitas Sejarah. Kalau begitu, buatlah satu agar kita bisa melihatnya. Ya, kita lihat. Baiklah. Aku akan mencoba mengajukan permohonan 1 komputer. Untuk desa kita. Kalian harus sesegera mungkin berinteraksi dengan komputer. Pastikan kalian selalu mengikuti perkembangan zaman. Baru kalian bisa belajar hal yang sebenarnya. Tahun 90-an, komputer itu sangat berharga. Guru tidak bisa berbuat apa-apa. Keadaannya bucu, tetapi sekarang, generasi baru siswa desa Panlong. Mereka memiliki Aku benar-benar ingin tahu seperti apa sekolah kalian dulu. Hahaha. Kalian tertawa apa? Dulu ya. Sangat miskin dan sangat sulit. Kita sekarang. Aku berdiri di sekolah tempatku dulu belajar. Ini. Bu Guru, lihat. Ini gedung sekolah kita. Karena sekarang muridnya masih sedikit. Jadi direnovasi. Tapi, sekarang tidak bocor lagi. Tidak bocor lagi.
Laporan. Ada apa? Saya meminta untuk pindah tempat duduk selama liburan musim panas. Karena atap bocor. Buku tugas saya basah semua. Lagi pula, aku tidak belajar di internet. Tidak mempengaruhi saya ingin pindah tempat duduk. Kenapa tidak boleh? Bu Guru, semua ini adalah barang-barang yang dibeli oleh Wang Dinghai. Generasi kami, para siswa, tidak akan lagi duduk di lantai karena tidak ada kursi saat belajar. Kamu ini. Kalian sedang melakukan apa sih? Si bau salju besar, Liu Xiang, dia terus menekan saya. Meja ini sampai hancur karena dia. Padahal kamu yang mulai menekan saya dulu. Semua salah kalian. Awalnya hanya ada 3 meja. Sekarang malah merusak 1 meja. Bisa salahkan aku? Mereka yang mendorongku. Sudahlah. Jangan ribut. Tidak akan lagi menulis PR. Di dinding karena tidak ada meja. Semua salahmu. Salahmu. Pokoknya salah kalian berdua. Bukannya tanpa kalian. Aku sampai harus menjadi pengganti nyawanya. Kau juga tidak perlu lagi menjadi tukang kayu. Tidak perlu lagi tengah malam masih membawa palu untuk memperbaiki meja dan kursi kami. Anak-anak nakal ini. Raja macam apa ini? Lulus dari universitas. Kembali. Guru Su. Saya sudah kembali. Guru Ju. Guru Chu kembali. Guru Shu. Malam itu saya tidak berani mengungkapkan bahwa saya sebenarnya memiliki sebuah impian. Guru Chu. Malam itu saya tidak mengatakan kepada Anda. Sebenarnya saya memiliki sebuah impian. Apa yang tidak berani kamu katakan? Saya takut kalau saya mengatakannya, Anda akan menertawakan saya. Kenapa saya harus menertawakanmu? Saya ingin terbang ke langit biru. Impianmu menjadi seorang pilot. Saya ingin menembus awan. Saya ingin terbang keluar dari bumi. Itu adalah tugas seorang astronot, bukan? Saya ingin menciptakan pesawat luar angkasa. Saya ingin mempelajari roket. Waktu terakhir kita ke kota kabupaten. Saya melihat di televisi tayangan tentang pertempuran panjang sang pahlawan. Roket sedang dinyalakan untuk peluncuran. Guru Chu. Sungguh mengesankan. Saya melihat dia begitu bebas. Dia terlepas dari gravitasi. Menembus lapisan atmosfer. Meninggalkan planet ini. Menuju luar angkasa yang jauh. Dia melayang dengan api yang begitu indah. Di atasnya tertulis beberapa kata, Dasha Aerospace. Sungguh mengesankan, sungguh megah. Saya berpikir, orang yang menuliskan kata Dasha Aerospace di tubuhnya. Betapa bangganya dia melihatnya terbang ke angkasa. Betapa bangganya dia. Orang yang merancangnya dengan tangan sendiri. Melihat karyanya terbang ke galaksi. Menerobos awan. Betapa bergelombang hatinya. Sejak saat itu, di hatiku tertanam sebuah mimpi. Sejak saat itu, di hatiku tertanam sebuah mimpi. Dalam mimpi itu aku seakan melihat diriku di masa depan. Telah bergabung dengan Daxia Aerospace. Aku seakan melihat diriku di masa depan. Di atas gambar-gambar itu, dia merancang setiap detailnya dengan hati-hati. Lalu,
Dia mengasah setiap bagiannya dengan tangannya sendiri. Dalam mimpiku, aku sepertinya melihat diriku di masa depan. Berdiri di pusat peluncuran itu. Lalu aku berteriak 54.321. Lalu aku menekan tombol peluncuran dengan tanganku sendiri. Jadi, kamu punya impian sebesar itu. Mengapa takut aku mengejekmu? Saya ini hanya seorang anak desa. Saya bahkan tidak bisa terbang keluar dari gunung. Apalagi terbang keluar angkasa. Yo Qiang. Suatu hari nanti kamu akan seperti burung kecil yang terbang keluar dari laut ini. Kamu sangat tertarik dengan penerbangan luar angkasa. Saya akan mengajarkanmu. Ini adalah sejarah penerbangan luar angkasa dunia. Tempat untuk memulai mempelajari fisika dan kimia penerbangan. Master, apakah kamu akan mengajariku semua ini? Kamu sendiri juga bilang. Ini sangat sulit, seperti cerita dongeng. Tapi ini adalah kebaikan dariku untukmu. Aku beri kamu waktu sebulan. Jika kamu bisa menembus semua pengetahuan dari buku ini. Dan menghafalnya dengan lancar. Nanti setelah kamu lulus ujianku. Aku akan mengajarkanmu yang sebenarnya. Prinsip ruang bakar pembakar tambahan. Struktur terdiri dari diffuser tipe injeksi bahan bakar. Pengendalian dan penerapan buatan manusia. Orbit utamanya ada orbit geostasioner, orbit beku. Seperti 3 jenis orbit yang menggunakan sistem pendorong. Orbit kutub. 3 jalur utama dengan roda terbang. Bagaimana saya menggunakan roda terbang ini? Di lantai 3, saya menanam tanah di Maotai. Mengapa termenung? Sistem pengikatan naga terbang. Seharusnya saya. Sialan. Universitas Chu hanyalah penipu. Dia sebenarnya sama sekali tidak mengerti ilmu antariksa. Tapi penipu ini justru membuat mimpiku terwujud. Chu Daxue itu penipu. Dia sebenarnya sama sekali tidak mengerti ilmu antariksa. Tapi penipu ini justru membuat mimpiku terwujud. Berapa lama lagi sampai-sampai? Kalau bukan karena hubungan kita yang baik, saya tidak akan datang ke tempat macam gini. Segera. Sudah hampir sampai di Tokyo lama. Saya bilang ya. Tolong bantu saya dengan urusan ini. Siswa saya ini sangat berbakat. Mimpinya adalah bergabung dengan kamu. Kamu harus memberinya kesempatannya. Segera sampai. Halo. Anak dari desa pegunungan ini masih bermimpi untuk belajar aerospace. Kamu bisa apa? Orang lain itu penipu, jadi aku mencari seniman dan berharap mereka mengajariku. Tapi sebenarnya mereka tidak bisa. Cuaca bagus. Benar-benar. Saya kan sudah mencari orangnya. Dia sama sekali meremehkan saya. Apa yang dikatakan orang itu benar. Saya cuma anak desa. Tidak pantas untuk belajar pengetahuan canggih seperti ilmu penerbangan antariksa. Anak desa itu masalahnya apa? Pengetahuan yang paling buruk sekalipun adalah pengetahuan. Selama itu adalah pengetahuan. Jika dipelajari, pasti bisa dipahami. Aku tidak akan mempercayamu lagi. Aku sudah bilang aku tidak mau menghafal. Aku tidak mau menghafal, jangan paksa aku belajar. Sebenarnya, guru yang salah. Aku seharusnya tidak menipumu. Tapi orangnya saja tidak ditemukan. Kita harus mencoba juga. Aku tidak mau pergi, dia meremehkanku. Bagaimana kita tahu hidup atau mati kalau tidak mencoba? Hari ini dia meremehkanmu. Besok kita akan membuatnya menghormatimu, kita akan menghajarnya. Berdiri tegak. Teman lama, beri aku kesempatan. Jangan bilang saya tidak memberi kesempatan padamu. 40 menit, nilai penuh 100. Kalau kamu bisa mengerjakan 50 poin, saya akan beri kamu. Teman lama ini. Kamu ini terlalu berlebihan. Ini ujian profesional penerbangan antariksa.
Mereka butuh 2 jam. Kamu hanya 40 menit. Saya tidak punya banyak waktu untuk membuang-buang pada kelompok 3 ini. Katakan saja kalau kamu akan mengajar. Terlalu berlebihan. Saya tidak bermaksud begitu. Benar-benar deh. Lalu bagaimana? Saya tidak punya banyak waktu. Tolong bantu saya. Tidak bisa bantu, beri kesempatan. Benar-benar tidak bisa bantu. Saya sudah selesai. Baru 20 menit. Jangan cuma asal-asalan. Saya tidak asal-asalan. Saya bilang ya. Kesempatanmu lebih disayangkan dibandingkan saya. Sekarang periksa kertas uji saya. Karena sudah menyerahkan, berarti. Ah. Ini. Bagaimana? Berapa nilainya? Ya ampun. Apakah lulus? Kamu memang guru yang baik. Mulai hari ini. Setiap Jumat malam aku akan datang sekali ke kota Wolong. Meskipun aku tidak datang, aku juga akan mengirim orang ke sana. Berapa banyak yang bisa kau pelajari? Kita lihat saja nanti. Hei, teman lama. Berapa nilaimu? Nilai penuh. Nilai penuh. Deng Jia nilai penuh. Ada apa ini? Lihat kan, aku kan sudah bilang. Kamu pasti akan terbang keluar dari gunung ini. Pasti juga akan menembus atmosfer dan terbang keluar angkasa. Ada apa dengan Yao Xing? Deng Jia salah. Guruku salah. Kau jangan sampai membuatku malu. Tenang, guru. Saya pasti akan belajar dengan giat. Mulai hari itu. Setiap Jumat Profesor Chu mengajakku bersepeda selama 3 jam ke Wolong untuk bertemu seseorang. Lalu membawaku kembali. Lebih dekat dengan impian. Aku mulai menerima pelatihan yang lebih profesional. Hingga aku berhasil masuk ke Akademi Dirgantara Daxia. Halo Yokiang, iya. Iya, ini aku. Ini Akademi Dirgantara Daxia. Selamat Yokiang. Anda diterima. Harap datang ke sekolah dalam 7 hari untuk registrasi. Saya tidak diterima. Jadilah seorang komandan. Komandan Du, roket Long March 1 yang Anda desain sudah dirakit. Komandan Du, sistem pendingin Long March 1 telah selesai. Komandan Du, peluncuran akan dilakukan 1 jam lagi. Perhatian semua, 54.321, peluncuran dimulai. Radar optik USB berfungsi normal. Sinyal telemetri normal. Optik tangan ganda. Saya punya sebuah mimpi. Saya ingin terbang ke langit biru dan hutan. Saya ingin menembus awan. Saya ingin terbang keluar dari bumi. Bentuk 2 warna. Tabel selesai. Kamu melihat adegan ini di depan televisi. Para pemimpin yang terhormat. Bagaimana kamu berhasil menghindari musuh? Melewati langit. Menerobos pegunungan dan sungai. Masuk keluar angkasa. Karena nama Han Long selalu ada dalam hatiku. Dia memikul mimpi-mimpiku. Saat aku pertama kali tertarik pada Rockets. Itulah namanya. Di tempat seperti itu. Memungkinkan aku untuk mencurahkan seluruh hatiku untuknya. Guru Su. Aku kembali. Ini. Wah, itu Daxia. Pakar roket, Wang Shengfu. Wang Dinghai si anak nakal itu sudah kembali. Di televisi. Itu di televisi. Ilmuwan Lin Qi. Pahlawan wanita siakeran. Guruhu, saya sudah kembali. Guruhu. Guruhu. Kau anak itu. Guruhu. Anak-anak sudah pulang juga. Oh, bagus sekali.
Guruhu. Anak-anak kembali untuk menjengukmu. Pertemuan setelah 24 tahun. Apapun yang ada di televisi, semuanya tentangmu. Magister. Magister. Ayahku bilang dulu ia seorang guru. Ia mengajar banyak sekali murid. Mereka sekarang semuanya adalah anggota perkumpulan pahlawan. Ayah bilang itu semua benar. Teman-teman penonton. Teman-teman penonton. Semua ini benar-benar terjadi. Sungguh luar biasa. Ada seorang guru desa yang tersembunyi dan hebat. 24 tahun yang lalu ia datang ke pegunungan ini untuk mengajar. Ia membantu 8 anak dari pegunungan keluar dari sana. Dan semua ini hanya bisa diketahui oleh pria itu sendiri. Sekarang, seiring tubuhnya semakin menurun. Keinginan terbesarnya adalah dapat bertemu lagi dengan para murid yang dulu bersama-sama menghabiskan masa muda dengannya. Namun, sang putri justru merasa ayahnya sedang sakit lagi. Berhayal sembarangan. Hingga pada suatu hari, gadis itu mendorong ayahnya berjalan-jalan di taman. Ada seorang guru desa yang tersembunyi namun hebat. 24 tahun yang lalu ia datang ke gunung ini untuk mengajar. Pada saat ini, mereka, guru dan murid, bertemu kembali. Melintasi 24 tahun. Mereka berpelukan kembali. Namanya Chuge. Seorang guru desa yang dulu tak dikenal. Tersembunyi namun agung. Hahaha. Guru Chu. Guru Chu, Guru Chu. Apakah kamu masih ingat aku? Dulu aku hanya berpikir untuk bekerja beberapa tahun. Lalu menikahi seseorang dengan kondisi yang baik. Tapi kamu membawa tas. Dan berjalan bodoh ke desa Panlong. Sejak hari itu, gadis bernama Siakren di desa Panlong mengalami perubahan dalam jalur hidupnya. Sejak saat itu, desa Panlong kehilangan sebuah rumah orang tua pedesaan yang memotong kayu dan merawat anak, dan memiliki seorang guru insinyur kepala pembangunan jembatan. Sudah 24 tahun. Aku tak pernah berhenti membayangkan. Hari ini aku berdiri di sini. Dengan bangga memberitahumu pencapaianku hari ini. Kamu mendapatkan nilai bagus, Bu Guru Zuo. Kau masih ingat aku? Liki, Liki. Bu Guru Shu. Takut orang lain membuka luka hatimu. Menghindari orang lain yang menyebut ayahmu. Tapi setelah detik itu, aku tidak pernah membencimu lagi. Karena kamu pernah bilang, jika ayahku tidak bisa menunggu aku menjadi penyelamatnya. Suatu hari nanti, aku akan menjadi penyelamat bagi banyak orang. Penyelamat mereka. Pembentukan sel kanker berasal dari pembelahan sel. Kenapa sel bisa membelah? Bagaimana cara menghindari kesalahan selama proses pembelahan sel? Dalam pengobatan Tiongkok, masih ada yang mengatakan bahwa itu adalah gejala nadi yang lemah dan mengambang. Sedangkan dalam kedokteran barat, Jepang mengajukan terapi yang lebih tepat sasaran. Lalu bagaimana cara membuat terapi ini lebih tepat sasaran? 5 tahun yang lalu, saya, Paul Ehrlich pertama kali mengusulkan terapi sasaran untuk dada. Tapi aku rasa ini hanya langkah pertama menuju kesuksesan. Apakah ada kemungkinan untuk melakukan penargetan gabungan dari berbagai pihak? Empat tahun yang lalu. Dokter mengatakan kau hanya memiliki sedikit waktu tersisa. Aku mulai berlatih kedokteran dengan keras. Kakak, kau berada di dunia ini selama 3 tahun. Tapi pada akhirnya aku tetap tidak bisa menyelamatkanmu. Tapi, saat ini, berapa banyak orang yang sedang menderita?
Berapa banyak lagi orang yang sedang mengalami perpisahan hidup dan mati? Chow Dasue berkata, jika aku tidak bisa menjadi penyelamatmu, maka suatu hari nanti aku pasti akan menjadi penyelamat orang lain. Ahli biologi Jepang telah membuktikan penggunaan target selama bertahun-tahun. Dan ide yang aku bayangkan di masa SM aku ternyata benar. Maka, imunoterapi sel T hidup yang aku usulkan juga benar. Blogger Lee, tesis Anda telah diakui oleh lebih dari 20 lembaga medis terkemuka di dalam dan luar negeri. Benar-benar, wah. Anda tidak tahu. Tesis Anda telah diakui oleh lebih dari 20 lembaga medis kelas dunia di dalam dan luar negeri. Benar-benar, wah. Halo, Dr. Lin. Anda adalah anggota Komite Nobel. Kami dengan hormat mengundang Anda untuk hadir di lokasi pemberian hadiah di Swedia pada bulan Maret tahun depan. Kami akan memberikan Anda penghargaan biologi untuk edisi berikutnya. Terima kasih kepada Tuan Lin atas kontribusinya yang luar biasa untuk kedokteran global. Apakah kamu mendengarnya? Ayah. Apakah kamu mendengarnya? Saya bukan seorang pengecut. Apa yang menjadi peganganmu? Ayah saya hanya tahu mereka yang memastikan. Siapa yang tahu tim medis itu? Kapan kamu ingin berjuang untuk perkembangan medis lokal? Membantu dengan usaha. Suatu hari nanti, saya akan menjadi penyelamat bagi banyak orang. Mereka bilang saya adalah penyelamat. Tapi mereka tidak tahu. Kaulah penyelamatku. Mereka mengatakan bahwa saya telah memberikan kontribusi luar biasa bagi dunia kedokteran. Tapi mereka tidak tahu. Tahun 1999, di kedalaman pegunungan, api unggun menerangi sebuah tarian. Kuil Nuri 410 hari. Itu benar-benar menginspirasi seorang pemuda yang bingung. Pemenang penghargaan biologi, Da Xiai Shou, sudah menganggap itu sebagai seekor tikus. Penting. Jika 10 tahun yang lalu, saat saya di SMA, saya bisa bertemu dengan guru seperti ini, maka mungkin usia Anda juga akan sukses seperti mereka. Awalnya saya kira saya tidak menghargai Anda. Ternyata Anda adalah murid yang sangat luar biasa. Sebenarnya, merekalah yang menghargai Anda. Karena Anda bertemu dengan guru yang hebat ini. Saya juga ingin belajar dengan baik. Dia adalah sebuah lilin. Membakar lilinnya sendiri. Guru. Saya lulus ujian masuk universitas. Saya lulus ujian masuk universitas. Dan sekarang saya adalah pengusaha yang sukses. Ini semua adalah sertifikat saya. Bagus, belajar dengan baik di universitas. Saya sudah lulus. Terima kasih, Guru Chu. Terima kasih. Guru Chu, tolong tinggalkan dia sendiri. Wang Dinghai memiliki kulit kasar dan daging tebal. Tidak ada yang membuat Anda takut. Apa hubungannya denganmu? Wang Dinghai, jangan memarahiku hari ini. Kecuali desain jembatan Sungai Lengsui yang butuh waktu lama untuk saya gambar. Wang Dinghai menggunakannya untuk mengelap pantat. Kau wanita ini, berhentilah bicara sembarangan. Jelas-jelas Bu Chu menyuruhmu untuk mengumpulkan tugas hari ini. Kau tidak bisa mengerjakannya. Lalu kau menuduhku? Jelas-jelas kau yang mencurinya. Itu bajingan yang mencurinya. Hei, kau mengakui bahwa kau adalah bajingan. Aduh, jangan berisik. Di dunia ajaib, segala sesuatu bertolak belakang. Guru jelas-jelas itu dia. Ayo, sudah waktunya kelas. HMPH. Guru Chu, ayo kelas, ayo kelas. Rumah kalian sedang renovasi. Menyita tembok rumah kami. Hei, kau anak kura-kura tua. Bayar ganti rugi. Saya tidak akan membayar. Guru Chu. Pelajaran dimulai, ayo pelajaran dimulai. Halo, Guru Shu.
Halo, Guru Shu, halo. Ayo, periksa pekerjaan rumahmu ya. Belajar. Berdiri. Selamat pagi, Bapak Ibu Guru. Selamat pagi, teman-teman. Waktunya pelajaran sudah tiba. Tapi hari ini hari libur. Hari libur. Waktunya pelajaran sudah tiba. Apa itu kalkulus? Kalian jangan sekali-kali berpikir kalau tidak memerlukannya, lalu tidak perlu belajar kalkulus. Bidang penerapan kalkulus sebenarnya sangat luas. Di masa depan, kalian pasti akan sukses. Pasti akan memerlukannya. Saya ingin menjadi seorang pengusaha nanti. Saya tidak membutuhkannya. Guru Chu, saya hanya bercanda. Jika tidak ingin belajar, keluar saja. Kamu bersama anak buahmu mengganggu aku, ya? Sekarang aku bicara. Ujian malam ini. Jika gagal, maka akan ada kerja sukarela selama 3 hari untuk 20 keluarga di Desa Panlong. Jika tidak menunjukkan hasil yang baik, akan ada ujian tambahan. Kalkulus pasti akan jadi materi ujian penting di ujian tinggi. Nantinya kalian akan berkembang di bidang masing-masing. Ini adalah tantangan pertama. Harus dilakukan. Dengar baik-baik, ya. Sudah dengar dengan jelas. Itu obat yang anak saya siapkan untuk saya. Anak saya nantinya pasti akan lebih hebat dari dokter. Dia seorang ahli biologi. Ujian masuk perguruan tinggi pasti akan menekankan kalkulus. Masuk universitas itu luar biasa. Tak terasa ujian masuk sudah dekat. Siapa yang bisa menyangka bahwa orang yang dulu ceroboh itu ternyata benar-benar akan membuat 8 perampok kecil itu masuk universitas, hahaha. Sebenarnya saya mengirim anak saya untuk belajar. Supaya dia bisa bekerja dengan baik di masa depan. Tak pernah terpikirkan bahwa besok lusa dia sudah harus menghadapi ujian masuk. Saya juga sangat gugup. Apakah benar bisa menghasilkan beberapa mahasiswa dari Desa Panlong? Tentu bisa. Dulu saya ingin Yoke yang bekerja. Setiap hari dari universitas dia membujuk saya. Sudah 3 tahun. Apakah saya harus seperti Anda? Bertani di pegunungan seumur hidup? Baiklah. Maka aku akan sendiri menggarap 2 petak sawah. Kau belajarlah dengan rajin. Sukseslah, raih cita-citamu. Pergilah. Terbang meninggalkan gunung. Mulai tahun 1999. Hingga sekarang sudah 24 tahun penuh. Hari ini kita berkumpul di Desa Panlong. Busu, ayo kita foto bersama. Baiklah. Hei, biar saya yang memotretnya. Oh, baik. Benar juga. Chu Sixi. Kau putrinya. Juga muridnya. Ini juga bisa dibilang adik tingkat kita. Ayo, ke sini, adik. Baik, datanglah. Ayo, berdiri dengan rapi. Aku akan hitung 3, 2, 1. Kita semua bersama-sama bilang, keju. Bilangkan apa, keju? Harusnya teriak, bendera terbang tinggi. 1, 2, 3, bendera terbang tinggi. Cepat, ujian akhir sudah hampir terlambat. Baiklah. 1 menit, 1 menit. Cepat. Berdirilah dengan baik. Cepat, ayo. Liu Xiang sudah datang. Sudah datang. Lihat celananya. Hahaha, ngapain sih? Saya tendang kamu, guru. Di jurusan saya ada ikat pinggang. Mau gimana? Kalau begitu, kamu tutupin. Ayo teman-teman, semua berdiri dengan rapi. Saya hitung 3, 2, 1. Kita semua sempak teriak, kejujuran. Teriak apa, kejujuran? Harusnya teriak, semoga sukses. Sukses besar. Hahaha, ayo. 3, 2, 1, semoga sukses.
sekaligus bertani. Semangat di depan. Selamat tinggal, kalian akan menjadi tulang punggung Daxia di masa depan.